Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa tertekan penurunan semua sektor, indeks harga saham gabungan anjlok 1,41% ke level 7.007 pada perdagangan di sesi pertama Kamis 19 Juni 2025. Pelemahan indeks harga saham gabungan mengekor pelemahan bursa saham global, imbas tekanan sejumlah sentimen meliputi eskalasi konflik Iran dan Israel dan pernyataan terbaru The Fed terkait potensi peningkatan inflasi. Indeks harga saham gabungan ditutup merosot pada perdagangan sesi 1 Kamis 19 Juni 2025. IHSG anjlok 1,41% ke level 7.007 pada perdagangan sesi pertama usai bergerak di zona merah di sepanjang sesi 1. IHSG tertekan penurunan semua indeks sektoral dengan sektor yang turun paling dalam adalah transportasi 3,10%, barang baku 2,47%, properti 1,95% dan energi 1,55%. Nilai transaksi pada sesi pertama tercatat di 7,50 triliun rupiah. Sejumlah saham big caps pun tercatat menjadi penekan utama indeks harga saham gabungan di sesi pertama. Saham BBRI turun 2,54%, saham BBCA terkoreksi 0,56%, saham BMRI turun 2,07%, saham TPIA turun 2,42%, saham Telkom tergelincir 2,17% dan saham PANI melemah 0,63%. Terkait laju indeks harga saham gabungan, analis Pintraco Sekuritas Ratnali menyatakan pasar terimbas sentimen negatif dari meningkatnya intensitas perang Iran-Israel dan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat akan ikut serta dalam konflik tersebut. Secara teknikal, indikator stokastik RSI IHSG berada di area oversold. Bollinger Bands menyempit dan mengindikasikan pasar menunggu sentimen baru untuk naik atau melanjutkan koreksi. Pelemahan indeks harga saham gabungan telah terlihat sejak perdagangan pagi, mengekor pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global yang mendapatkan tekanan dari sejumlah sentimen, diantaranya eskalasi konflik Iran dan Israel, keputusan terbaru dari The Federal Reserve yang mempertahankan suku bunga acuan sambil mengingatkan potensi peningkatan inflasi. Sedangkan dari dalam negeri, sentimen cenderung masih sesuai dengan perkiraan di mana Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,5%, di mana BI menyebut keputusan itu sejalan dengan inflasi yang terkendali dalam kisaran target, stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang tinggi, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL memastikan akan membagikan dividen tunai tahun buku 2024 sebesar 1,91 triliun rupiah. Selain itu, perseroan akan membentuk dana cadangan sebesar 0,1% dari nilai laba bersih tahun lalu atau sebesar 12 miliar rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST tahun buku 2024, PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL mengumumkan akan membagikan dividen tunai sebesar 1,91 triliun rupiah dari laba bersih sepanjang tahun 2024 atau sebesar 30,332 rupiah per saham. Hal ini sesuai dengan kebijakan perseroan yang mengalokasikan minimal 30% dari total laba bersih di 2024 kepada pemegang saham. Selain itu, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian periode 31 Desember 2024, perseroan akan membentuk dana cadangan sebesar 0,19% dari nilai laba bersih tahun lalu atau sebesar 12 miliar rupiah. Secara keseluruhan pada tahun lalu, NCKL membukukan laba bersih sebesar 6,37 triliun rupiah atau tumbuh 13,53% dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,61 triliun rupiah. Pendapatan tercatat sebesar 26,96 triliun rupiah, meningkat 13,02% dari posisi pendapatan di 2023 yang mencapai 23,85 triliun rupiah. Sebagian besar pendapatan NCKL berasal dari pengolahan nikel pihak ketiga dengan nilai transaksi sebesar 23,16 triliun rupiah. Dari lini bisnis pertambangan, sepanjang 2024, perseroan mencatat volume penjualan biji nikel total sebesar 23,75 juta wet metric ton
kepada perusahaan afiliasi yang bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian nikel. Sedangkan dari lini bisnis pengolahan dan pemurnian nikel selama 2024, perseroan membukukan penjualan ferronikel sebesar 126.344 ton, mixed hydroxide precipitate sebesar 63.431 ton, dan produk turunan mixed hydroxide precipitate berupa nikel sulfat sebesar 38.622 ton. Berbagai sumber, IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa, saham NCKL lebih cenderung tertekan meskipun di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi sempat bergerak di zona hijau. Pelemahan terjadi seiring juga pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan intraday untuk saham NCKL di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama di zona hijau di level 710. Beberapa menit pasca pembukaan, NCKL langsung mengalami koreksi yang cukup dalam ke 698 hingga ke 675 pada pukul 11 dan 12. Pelemahan lebih ke arah terbatas di 682 hingga ke 690 dan pembukaan sesi kedua di 680. Saat ini melemah di 2,84% beberapa menit jelang penutupan dan bergerak di level Rp685 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham NCKL dalam beberapa bulan terakhir. Di awal Januari masih diperdagangkan di level 700-an, 775. Februari, Maret, dan April mengalami tekanan yang cukup dalam. April di 560 ketika trading halt terjadi di Bursa Efek Indonesia. Kemudian Mei mengalami lonjakan yang cukup signifikan di 690. Dan di perdagangan Juni penguatan lebih ke arah terbatas di 680, saat ini di 685. Bagaimana dari sisi valuasi? Ke grafis selanjutnya, pemirsa, kita akan coba lihat dari beberapa indikator yang ada. Price earning ratio-nya ada di kisaran di 6,57 kali, PSR-nya di 1,53 kali, PBV-nya di 1,33 kali, dan PCFR di 5,75 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan melanjutkan pelemahan dalam dan jauh meninggalkan level 7.200-an. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.